Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya menyapa sahabat sore hari ini terkait berita viral, yaitu adanya persekusi atau dengan istilah lain mengamankan tanpa melalui proses hukum yang dilakukan oleh warga sipil, warga negara, terkait si anak Batak di Medan atau Provinsi Sumatera Utara yang diduga melakukan perbuatan melalui konten streaming penistaan atau penodaan agama. Dalam berita itu sahabat, dia dipersekusi oleh kelompok orang karena mereka merasa tersinggung dengan perbuatannya membuat konten yang penuh dengan ucapan-ucapan yang dianggap merupakan penistaan agama. Dari perbuatan itu sahabat, ada pula kelompok orang yang membela si anak Batak dengan alasan bahwa dia adalah membacakan apa yang merupakan hadis dari agama tertentu, sehingga dia merasa bahwa itu bukanlah suatu yang seharusnya dianggap merupakan penistaan agama. Dari dua perspektif ini sahabat, pengacara Batak Tembak Langsung tetap mengatakan karena si anak Batak tidak mempunyai kualifikasi atau tidak mempunyai kemampuan untuk mencoba menerjemahkan atau memberikan tafsir terhadap keyakinan dan kepercayaan orang lain atau agama orang lain. Demikian pula dia tidak mempunyai kemampuan dan kualifikasi untuk mengucapkan atau memberikan satu tafsir terhadap hadis-hadis yang lain. Bagaimana contoh kita melihat kasus Ahok yang mencoba menyampaikan ayat-ayat yang dianggap merupakan suatu perbuatan yang menista agama dari saudara-saudara kita. Karena itu melalui video singkat ini, apapun alasan si anak Batak, menurut pengacara Batak Tembak Langsung, tidaklah dibenarkan dan tidaklah dapat dijadikan alibi atau alasan pembelaan bahwa dia tidak melakukan suatu penistaan agama. Bahwa perbuatan apapun yang dilakukan oleh orang lain yang tidak berkompeten terhadap suatu ayat-ayat suci atau terhadap suatu tafsir agama orang lain, maka itu adalah merupakan penistaan agama. Apalagi dengan hal-hal yang tidak diketahui dan tidak dipahami apa maksud daripada ayat-ayat itu. Oleh karena itu sahabat, dalam video singkat ini, bahwa pengacara Batak Tembak Langsung mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan proses hukum terhadap penistaan agama yang dilakukan oleh anak Batak, namun dengan catatan menyesalkan perbuatan persekusi atau perbuatan main hakim sendiri atau agent rating. Karena di kemudian hari sahabat, jika harus melakukan suatu persekusi kemudian diamankan dan diserahkan kepada kepolisian, baru pihak kepolisian langsung memprosesnya, maka ini akan menjadi presiden yang tidak baik terhadap kasus yang sama. Padahal kita mengetahui bahwa delik penistaan agama adalah delik pidana biasa. Artinya harus ada pengaduan dari kelompok atau dari orang yang merasa agama, keyakinan, dan kepercayaannya dinistakan. Barulah kepolisian atau penegak hukum dapat melakukan proses hukum setelah adanya laporan yang diberikan kepada penegak hukum. Sekali lagi sahabat, persekusi atau dengan alasan mengamankan si anak Batak kemudian diserahkan kepada kepolisian yang ada di Polda Sumatera Utara, kemudian setelah itu dilakukan proses hukum selanjutnya, menetapkannya sebagai tersangka atau selanjutnya menahannya, maka ini adalah menjadi presiden hukum yang tidak baik dalam budaya hukum kita ke depan. Sekali lagi sahabat, bahwa si anak Batak haruslah menerima
dari konsekuensi atas segala perbuatan-perbuatannya. Karena untuk yang kedua kali, dia akan dipersangkakan telah melakukan tindak pidana penistaan agama, yang apabila ini nyampai kepada pengadilan atau di persidangan, maka dia akan dikatakan sebagai pelaku perbuatan pidana yang berulang kali, yang dalam istilah hukum sering disebut dengan residivis. Demikianlah sahabat, marilah kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini, menjauhkan diri kita dari hal-hal yang mencoba mencederai nilai-nilai toleransi, nilai-nilai yang kita yakini bahwa kita telah ditakdirkan berbeda-beda, berbeda suku bangsa, berbeda bahasa, berbeda agama, keyakinan, dan kepercayaan. Itulah sebabnya kita menjunjung dan terus mengedepankan toleransi umat beragama, dan terus memegang apa yang menjadi semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu juga. Namun dalam proses hukum, kita mengharapkan agar penegak hukum melihat semua warga negara, apapun status, keyakinan, agama, dan kepercayaannya, bahwa semua warga negara sama di depan hukum, equality before the law. Oleh karena itu, proses hukum apapun di kemudian hari terhadap siapapun yang dilaporkan karena penistaan agama, agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian kita mengingatkan agar di kemudian hari tidak ada lagi tindakan-tindakan persekusi atau eigenrichting, main hakim sendiri terhadap semua ataupun terhadap sesuatu yang masih dalam dugaan melakukan suatu perbuatan pidana, kecuali sahabat-sahabat, perbuatan yang tertangkap tangan melakukan perbuatan pidana seperti pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, dan lain-lain, maka tindakan mengamankan atau menangkap dan menyerahkan kepada kepolisian bukanlah perbuatan eigenrichting, tetapi atas delik pidana aduan, jika langsung diamankan dan diserahkan kepada penyidik atau kepolisian, maka perbuatan itu tetaplah merupakan perbuatan eigenrichting atau perbuatan main hakim sendiri. Demikianlah sahabat, semoga penjelasan dan tanggapan dari pengacara Batak Tembak Langsung atas peristiwa ini bisa menjadi satu pandangan yang berbeda sebagai diskursus dalam kehidupan berhukum dan bernegara kita. Salam hormat bagi kita semuanya.